Sahabat GKPS TV, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuntunlah kami kembali Tuhan dengan firman-Mu di dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya rencana dalam kehidupan ini. Dan setiap rencana kita atau rancangan kita pasti adalah rancangan yang baik, tentu menurut versi kita masing-masing, tentang pekerjaan kita, tentang pendidikan, tentang karir kita, tentang keluarga kita, tentang apa saja. Kita pasti punya rencana. Karena kita tahu, kita punya harapan bahwa kita masih hidup pada hari esok. Dan mungkin kita punya masa depan yang lebih cerah lagi, sehingga kita semua tentu dipanggil untuk membuat rencana-rencana yang baik dalam kehidupan ini. Tentu membuat rencana atau rancangan dalam kehidupan ini juga sebuah bukti bahwa kita sedang menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga sedang menghargai bahwa ada potensi di masa depan yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah pentingnya membuat sebuah rencana dalam kehidupan ini. Meskipun kita terbatas untuk mewujudkannya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada kitab Lukas ayat 14 ayat 28, dia juga menyarankan bahwa supaya kita duduk dahulu sebentar sebelum kita membangun sebuah rumah. Kita tentu perlu menghitung biaya anggarannya, apakah kita sanggup atau tidak. Tentu ini adalah nasihat supaya setiap orang juga dalam kehidupan ini harus punya rancangan-rancangan yang baik, supaya hasilnya di depan lebih baik. Apakah kita mampu atau tidak. Kita perlu mengukur apa yang kita punya, potensi-potensi kita, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan di depan. Artinya, rencana itu sangat penting dalam kehidupan ini. Apalagi kita selaku orang yang percaya, yang punya harapan, yang Tuhan telah janjikan di depan, tentu kita dipanggil oleh masa depan kita dipanggil oleh hari esok, supaya kita merancang dengan baik apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu menyadari bahwa selain rancangan kita, Tuhan juga punya rencana. Tuhan juga punya rancangan dalam kehidupan kita. Artinya, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, saya bacakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, Tuhan juga punya rancangan tentang kita, tentang orang percaya, tentang masa depan kita. Artinya, selain rancangan-rancangan yang kita buat, kita juga perlu menyadari bahwa ada kehendak di luar apa yang kita rencanakan, yaitu kehendak Allah yang juga merancang kebaikan, merancang sebuah kesejahteraan untuk umatnya. Jadi sebagai manusia yang percaya, kita juga tidak boleh mengandalkan rancangan-rancangan kita. Walaupun kita punya pengetahuan, punya teknologi, punya pemikiran-pemikiran yang cemerlang, tentu
itu bukanlah satu-satunya sebagai alat bagi kita untuk merumuskan masa depan kita. Kita perlu tunduk juga kepada kehendak Allah, karena Dia juga punya surprise, punya kejutan-kejutan dalam kehidupan kita yang mungkin tidak kita duga, mungkin juga tidak kita harapkan, atau mungkin juga ada hal-hal yang tidak kita kehendaki yang terjadi di depan. Tapi sebagai orang yang percaya, justru itulah yang membuat kita menjadi sadar bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang itu belum tentu itu yang terbaik. Sebab Tuhan punya kehendak dalam kehidupan ini. Jadi kita dipanggil supaya tidak sombong dalam kehidupan ini, supaya tidak memuji diri, atau supaya tidak mengandalkan pikiran kita saja. Seperti yang tertulis misalnya dalam Amsal 27 ayat 1, demikian firman Tuhan, "Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini." Jadi untuk hari ini saja yang telah kita rencanakan kemarin, kita tidak tahu sepenuhnya. Itulah yang membuat kita harus selalu tunduk dan rendah hati di hadapan Tuhan, di dalam doa, di dalam penyerahan, bahwa rancangan Tuhan selalu menjadi rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebenarnya ya yang penting kita lakukan adalah supaya kita menyadari bahwa ada kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Atau yang tertulis dalam firman ini, yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 15 ini, yang mengatakan bahwa sebenarnya jika Tuhan menghendaki, kita bisa hidup dan kita bisa buat ini dan itu. Artinya segala sesuatu yang kita rencanakan, akhirnya kita harus juga sujud dan berserah kepada rancangan Tuhan. Itulah yang membuat kita dalam hari-hari kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Dan kita meyakini bahwa rancangan Tuhan selalu menjadi rancangan yang terbaik. Maka dalam segala rancangan-rancanganmu, rancangan-rancangan kita, apa yang akan kita jadwalkan dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, intinya adalah libatkanlah Tuhan dalam setiap rencanamu. Libatkanlah Tuhan dalam setiap aktivitasmu. Sebab kita terbatas. Dan Tuhan punya rancangan yang lebih indah dalam kehidupan ini. Selamat untuk merencanakan, dan selamat untuk dengan rendah hati untuk menyambut rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa apa yang kami rancang dalam kehidupan ini mungkin baik menurut kami. Tapi Tuhan juga punya rancangan yang lebih besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan panggil untuk selalu rendah hati di dalam doa, supaya apa yang kami rancang, apa yang kami rencanakan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jika rancangan kami gagal, rancangan kami tidak berhasil, kami juga meyakini bahwa di balik itu Tuhan punya rancangan yang lebih indah dari yang pernah kami pikirkan. Sertai kami Tuhan dalam segala rencana dan aktivitas kami hari ini, esok, dan seterusnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan
tuliskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. GKPS TV